membaca tambahan doa Robbik Firli setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin, apakah itu dianjurkan atau justru tidak dianjurkan? Mari kita bahas. Al-Fatihah adalah sangat istimewa. Ia adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ia adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Dan bahkan Al-Fatihah juga berisi doa yang paling mustajabah. Oleh karena itulah baginda Nabi menganjurkan umatnya, setiap selesai membaca Al-Fatihah maka ucapkanlah amin, yang artinya, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Sebagai penegasan bahwa surat Al-Fatihah itu berisi tentang doa dan harapan seorang hamba kepada Rabbnya. Dari sahabat Wa'il bin Hujr, ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amina wa madda biha sautahu. Lalu Nabi mengucapkan amin dengan mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para ulama sepakat bahwa membaca amin setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, baik di dalam solat maupun di luar solat. Jika Al-Fatihah dibaca dengan suara yang keras, maka amin juga disunnahkan dikeraskan. Jika dibaca pelan Al-Fatihahnya, maka amin pun dipelankan. Namun, di tengah masyarakat kita mendapati sebagian orang yang menambahkan doa Robbik Firli sebelum mengucapkan amin. Lalu bagaimana hukumnya? Perlu kita pahami bahwa lafaz Robbik Firli artinya adalah wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ini adalah doa yang sangat baik dan dianjurkan dalam banyak kesempatan. Sebagian ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i membolehkan membaca doa ini di antara akhir Al-Fatihah dan amin. Bahkan hal ini tidak menghilangkan kesunahan membaca amin itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan juga oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Annahu sami'a Rasulullah hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbik firli amin. Lalu beliau membaca rabbik firli amin. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Berdasarkan ini, sebagian ulama membolehkan tambahan doa tersebut. Bahkan Imam Ali Asy-Syibromalisi menyatakan bahwa boleh juga menambahkan doa lain seperti wayam bagi annahu law zada ala dzalika wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurra aidan. Hendaknya jika menambahkan kalimat wali walidayya wali jami'il muslimin juga tidak masalah. Tapi ingat, ada yang perlu diperhatikan. Apabila kita menjadi makmum yang hanya mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam, maka tidak dianjurkan membaca tambahan doa tersebut. Ia harus langsung membaca amin setelah Al-Fatihah selesai. Karena ada sebagian jamaah yang membaca doa tambahan tersebut, maka ini akan mengurangi kesunahan membaca amin setelah Al-Fatihah. Apalagi ada makmum yang membaca doa tambahan dengan suara sedikit keras sehingga makmum lain mendengarkannya. Itu justru akan membuat gangguan kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syarif Al-Alamah Thahir bin Husain, beliau berkata, la yutlabu minal ma'mum inda faraghi imamihi minal fatihati qawlu rabbik firli. Tidak dianjurkan bagi makmum membaca rabbik firli ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Wa innama yutlabu minhu ta'minu faqat.
Ia hanya diminta membaca amin saja. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa dalam ibadah bukan hanya sekedar benar atau tidaknya suatu amalan, tetapi juga tepat atau tidaknya dalam penempatan yang sesuai dengan anjuran para ulama. Maka jangan sampai sesuatu yang sunnah bisa rusak gara-gara kita tidak tepat menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beribadah dengan benar dan penuh dengan hikmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.